Selamat pagi, bertemu lagi di Cerita Bahasa. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman ketika merintis program karya tulis untuk siswa kelas 9. Ada dua tipe guru, teman-teman. Pertama, tipe guru yang datang kemudian menumbuhkan bibit yang sudah ada, merawat tanaman yang sudah ada, menjaga agar tetap hidup. Dan tipe guru yang kedua adalah tidak sekedar merawat, tidak sekedar menjaga, tetapi juga seorang guru yang bisa menanam bibit itu sendiri. Karya tulis ibarat bibit yang saya tanam, yang kemudian terus bertumbuh dan bertahan hingga sekarang. Sudah kurang lebih 23 tahun. Mengapa kemudian ada program karya tulis? Salah satu pertimbangannya adalah perlunya kemampuan literasi bagi peserta didik. Perlunya kemampuan untuk berpikir kritis bagi peserta didik yang kemudian tidak sekadar mampu secara literatif, tidak sekadar mampu secara berpikir kritis, tapi juga mampu menuliskannya ke dalam sebuah bentuk karya tulis. Di tahun awal, saya dan juga mitra saya yang juga guru bahasa Indonesia, kami bersinergi, berdiskusi untuk merumuskan cetak biru program karya tulis yang nanti akan dijalani. Langkah pertama, kami mulai mempelajari, belajar kembali tentang tahapan-tahapan dalam menyusun karya ilmiah. Kami belajar secara otodidak, tidak mengambil kursus khusus untuk hal ini, juga tidak berguru secara intensif kepada seorang mentor. Kami belajar secara otodidak, dan dari hasil belajar itu kami merumuskan tahapan atau alur yang akan dilalui oleh para peserta didik. Ada setidaknya 4 tahapan yang akan dilalui. Pertama, merumuskan ide atau topik karya tulis. Ide ini bisa datang dari mana saja, dan yang menarik, teman-teman, ide ini disesuaikan dengan minat, hasrat terbesar mereka. Jika ada seorang anak yang menyukai dunia komputer, barangkali atau ia berpeluang untuk mengangkat atau memilih topik yang berhubungan dengan komputer. Demikian pula halnya ketika ada seorang yang berminat di bidang komunikasi, suka berbicara, dia juga punya peluang untuk memilih topik yang sesuai dengan topik komunikasi. Langkah kedua setelah merumuskan topik adalah mengumpulkan data. Data ini bisa diperoleh dengan berbagai cara, melalui pemberian angket, melalui studi pustaka, mengamati langsung, pun juga melalui wawancara langsung dengan narasumber. Dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu menyusun karya tulis, mengolah data-data yang sudah ada, kemudian dituliskan sesuai dengan tahapan atau sistematika penulisan karya tulis. Sistematika penulisan karya tulis ini ada 6, teman-teman. Yang pertama diawali dengan rumusan permasalahan, ruang lingkup permasalahan, kemudian permasalahan, kemudian tujuan penelitiannya, metode penelitiannya, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.
Di tahun awal ini cukup unik ya teman-teman, karena saat itu para siswa masih belum semuanya memaksimalkan laptop atau komputer. Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan tahapan yang keempat, yaitu sesi sidang karya tulis. Di sesi sidang karya tulis ini, setiap siswa diwajibkan untuk menyusun atau membuat slide presentasi yang nanti akan disidangkan di hadapan Dewan Penguji. Untuk persiapan presentasi ini pun kami juga mempersiapkan secara khusus. Jadi selain siswa diarahkan untuk bisa menulis secara kritis, mereka juga diarahkan atau dididik untuk bisa berpikir, berbicara secara kritis, yaitu mempertahankan ide topik yang mereka tuliskan. Setiap siswa secara bergiliran mereka masuk ke ruang sidang dan kemudian mempertahankan isi karya tulis mereka. Dan alhamdulillah program ini terus berlanjut sampai sekarang, semakin berkembang. Yang membedakan mungkin lebih ke medium yang digunakan. Jika dulu saat presentasi murid-murid menggunakan layar proyektor dengan infokus yang masih sederhana, teman-teman, mereka menggunakan semacam bahan plastik yang kemudian ditempelkan di atas layar mesin proyektor dan kemudian diarahkan langsung ke dinding atau ke layar yang ada di dinding. Namun sekarang para murid lebih dominan menggunakan laptop. Tapi secara prinsip, meskipun medium berkembang, esensi dari penyusunan karya tulis ini tetap bertahan, yaitu merintis, membimbing mereka untuk selalu berpikir kritis. Semoga ceritanya bermanfaat. Kita bertemu lagi di cerita berikutnya. Be Spartan.